Zoroh kita sudah sampai ke al-mu'aradatu. Mu'aradah artinya dua dalil yang bertentangan atau dua ulama yang berdiskusi bertentangan. Setiap ulama itu masing-masing mempunyai dalil. Apa itu mu'aradah? Iqamatud dalili ala khilafi ma qama bihi dalil khasmi. Iqamatud dalil ala khilafi maqama bihi dalil khasmi, mendatangkan dalil atau menjadikan dalil. Asalnya iqamah dari aqama yaqumu, mendirikan, mendatangkan dalil ala khilafi, di atas yang berbeda, di atas yang bersalahan, maqama bihi dalil khosmi, apa-apa yang didatangkan dengannya oleh dalil lawan. Jadi ini kita menentang seseorang pendapatnya dalam diskusi atau dalam banyak hal berperdebatan, kita menentang. Tentunya seseorang yang menentang atau tidak setuju dengan hukum itu, ya, yang disiapkan oleh satu imam, boleh aja kita menolak pendapat ini, tapi dengan syarat kita harus punya dalil yang memang dalilnya itu kompeten dan diakur oleh yang lainnya. Jadi di sini iqamatud dalil, mu'aradah ini artinya menentang atau bertentangan dua dalil. Iqamatud dalil, mendatangkan dalil atau argumen, ala khilafi, di atas yang berbeda, maqama bihi dalil khosmi, apa yang didatangkan dari dalil oleh pihak lawan. Yang pertama, mu'aradah terbagi tiga. Coba mu'aradah ente tulis di buku tuh al-mu'aradatu, lalu ente bikin kaki tiga, tuh tiga kaki. Satu di bawahnya itu panahnya ente bikin al-mu'aradah bil qalabi. Al-mu'aradatu bil qalabi. Yang kedua, kaki yang kedua al-mu'aradatu bil misri. Yang ketiga nanti al-mu'aradatu bil ghair. Sekarang apa contohnya mu'aradah bil qalab? Qalab itu kan membalik, menentang dalil seseorang, hanya cukup dibalik aja itu dalil. Itu namanya mu'aradah bil qalab. Kita lihat, kita baca. Fal mu'aradatu bil qalabi, jangan bil qalbi. Qalbi itu artinya hati, qalab ini membalik. Iklab itu kalau dalam kan sono ada tuh di tajwid kita namanya iklab. Huruf-huruf iklab. Fal mu'aradatu bil qalabi, mu'aradah dengan membalik, mattahada dalilahuma, apa-apa yang satu dalilnya. Jadi dalilnya satu, cuman cukup dibalik aja. Kama qala al-Hanafiyyu. Nah, ini lihat contohnya. Bertentangan di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Pertama, Imam Hanafi mengatakan kama qala al-Hanafiyyu, sebagaimana berkata Imam Hanafi, mashur ra'si ruknun min arkanil wudu. Menyapu kepala atau rambut yang ada di kepala. Ini kalau kita lagi wudu yang wajib cuma 4. Membasuh muka, tangan,
kepala dan kaki. Meniga-nigakan sunnah, membasuh kuping juga sunnah, dan lain sebagainya itu. Jadi nanti di sana di hadis fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum wa arjulikum wamsahu ru'usakum wa arjulakum. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Coba lihat. Kama qala Hanafiyu, sebagaimana berkata Imam Hanafi, masur ra'si ruknun min arkanil wudu. Menyapu kepala rukun. Wajib, kalau dikatakan rukun, ini fardu wajib. Menyapu kepala itu hukumnya wajib, ruknun min arkanil wudu. Daripada rukun wudu. Fala yakfi aqallu ma yutlaku alaihi ismu. Kata Imam Hanafi, ini kalau dikatakan Hanafi yuk tuh, ya-nya ada ya nisbi namanya. Berarti pribadi. Tapi kalau dikatakan Hanafiyah tuh, nah itu bukan Imam Hanafinya, tapi mazhabnya. Mas, jadi apa dari situ? Fala yakfi, maka tidak cukup aqallu ma yutlaku, sekurang-kurangnya apa yang disebut di atasnya oleh nama. Pala kan gede, sekurang-kurangnya kalau ente mau menyapu kepala, maka yaitu tidak sedikit maksudnya. Fala yakfi, maka tidak cukup aqallu ma yutlaku. Ya, paling sedikit apa-apa yang diitlak oleh di atasnya oleh nama. Makanya Imam Hanafi di sini dia menetapkan menyapu kepala itu seperempat kepala harus basah. Imam Maliki semua kepala harus basah. Jadi Imam tulis coba pendapat Imam Hanafi yaitu rub'ur ra'si. Tulis timbang segitu nggak bisa lagi. Rub'ur ra'si, seperempat kepala harus basah. Imam Maliki jami'ur ra'si, semua kepala harus basah. Imam Syafi'i ba'dur ra'si, sebagian kepala, sebagian rambut. Lagi saya baca lagi. Kama qala Hanafiyu, sebagaimana berkata Imam Hanafi, masur ra'si ruknun min arkanil wudu. Menyapu kepala adalah rukun atau wajib daripada wajib wudu. Fala yakfi aqallu ma yutlaku alaihi ismu, maka tidak cukup sekurang-kurangnya, di aqallu mana sekurang-kurangnya, mayut laku alal ismu, apa-apa yang disebut diitlak di atasnya oleh nama. Pala itu gede, jadi paling kagak di sini. Makanya Imam Hanafi mengatakan payuqaddaru wa huwa rub'u, maka ia menetapkan, mengkadarkan wa huwa rub'u, paling kagak yaitu seperempat kepala mesti disapu basah nih. Jadi tuh api dibawa ini air opyok segini, kudu seperempat nih, kudu basah. Tapi kalau Imam Malik nanti jami'ur ra'si, makanya dia bawa ini air 2 cauk nih, tarik naik
dari depan terus ke belakang, balikin lagi ke depan. Itu namanya jami'ur roksi, cara Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup nih, tuh. Ente ambil air, cukup basuh beberapa rambut, ba'dur roksi, sah. Imam Syafi'i nanti hadisnya lain lagi. Ada hadisnya. Nah, habis waqala Syafi'iyu, dan berkata Imam Syafi'i. Ini imam ini artinya pribadi-pribadinya, pribadi Imam Hanafi dan pribadi Imam Syafi'i berdebat. Tapi enggak kayak kita berdebatannya, dia masing-masing ilmu aja ditulis. Waqala Syafi'iyu, dan berkata Imam Syafi'i muqtaridon, hal keadaannya menentang, menolak apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi tadi. Mashur roksi ruknun min arkanil wudu, sama itu yang dikatakan tadi, matahada dalilahuma, satu dalil kedua, sama antara ucapan Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, sama. Jadi mashur roksi itu ruknun min arkanil wudu, menyapu kepala itu adalah rukun atau wajib min arkanil wudu, daripada wajib ketika membasuhnya ketika wudhu. Tapi di sini cuma dibalikin doang. Kalau di sono kan fayuqaddaru, tuh yang dimaksud kolab di sini dibalik. Kalau Imam Hanafi coba lihat tuh, lihat garis bawahnya nih, fayuqaddaru wa huwa rub'u, tuh di garis. Fayuqaddaru wa huwa ru'u, di garis tuh. Itu natijahnya Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i fala yuqaddaru birrub'i, garis lagi bawahnya biar Anda tahu mana yang dimaksud kolab. Jadi mu'aradatu bil qolabi, pertentangan dua dalil dengan hanya membalik. Kalau Imam Hanafi fayuqaddaru wa huwa rub'u, tapi kalau Imam Syafi'i fala yuqaddaru birrub'i. Imam Hanafi menetapkan seperempat mesti kebasuh, mesti basah, mesti kena air. Tapi kalau Imam Syafi'i fala yuqaddaru birrub'i, maka dia tidak menetapkan dengan seperempat. Dia tadi saya katakan ba'dur roksi, hanya sebagian kepala saja. Tuh mu'aradhah bil qalab. Ini ada bulbas begitu, ada bulbas, jadi diskusi para ulama. Ya, cuman diskusinya para ulama enggak kayak ente sekarang pada main pukulan, main pelotot-pelototan, main tanjak tunjuk, kagak. Dia pakai ilmu, pakai karangan. Imam Hanafi mengarang ini ditolak. Dia mengatakan Imam Hanafi masyhur roksi ruknun min arkanil wudu, fala yakfi aqallu ma yutlaqu alaihil ismu fayuqaddaru wa huwa rub'u. Lalu ditolak oleh Imam Syafi'i, dikarang lagi oleh Imam Syafi'i. Cuman ngebalik doang tuh sedikit. Qala Syafi'u muqtaridon. Berkata Imam Syafi'i hal keadaannya menolak atau menentang ucapan Hanafi tadi. Masyhur roksi ruknun, sama ini dalilnya. Menyapu kepala yaitu rukun daripada rukun wudu, wajib daripada wujub wajib membasuh ketika wudu. Fala yuqaddaru birrub'i, maka tidak ditetapkan dengan seperempat. Tuh dibalik tuh cuman kalimat itu, di sana fayuqaddaru, di sini fala yuqaddaru. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih 14 menit. Hah? Masih 14 menit. 14 menit, satu lagi lah. Masih 14 menit lagi. Sekarang wal mu'aradatu bil misli. Tadi mu'aradatu bil qolabi. Garis tuh.
Sekarang yang kedua, tadi bikin satu bunderin. Fal mu'aratu bil qalabi, di situ di bawah tuh ente bikin nomor 1, ente bunderin. Nah sekarang wal mu'aratu bil misli, garis lagi, maka ente bikin nomor 2 bunderin. Jadi yang contoh yang kedua beda. Sekarang mu'aradah bil misli. Kalau tadi mu'aradah bil qalabi, dua dalil, dua ulama yang bertentangan dengan seumpama. Kalau tadi dengan hanya membalik doang, kalau ini seumpama, semisal, cuman ada bedanya. Mattakhadha suratuhu, apa yang satu contohnya, gambarnya satu pakat. Mattakhadha suratuhuma, satu contohnya, pakot contohnya, satu saja contohnya. Tapi bi antabaddala ahaduhuma alal akhari, bi antabaddala, dengan bahwasanya mengganti salah satu keduanya dengan yang lain. Nahu qaulis syafi'iyati, atau nahu qaulus syafi'iyati, boleh ente idofakan. Nahu qaulis syafi'iyati, seumpama ucapan mazhab Syafi'i. Nah ini mazhabnya ini. Laulam takunil basmalatu minal fatihati laka paro musbituha fil mushafi. Laulam takunil basmalatu, kalaulah bukan itu bismillah, minal fatihati, daripada jumlah atau bagian Fatihah. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu bagian daripada Fatihah. Jadi kalau orang baca sembahyang, baca Fatihah, nggak baca bismillah, maka nggak sah sembahyangnya. Karena bagian daripada Fatihah itu tidak dibaca. Dia punya dalil begini, argumentasinya Imam mazhab Syafi'i. Laulam takunil basmalatu, kalaulah bismillah itu bukan min litab'in atau al-ba'ad, bagian daripada Fatihah, laka para musbituha, niscaya kupur musbituha, kamu menetapkannya atau meletakkannya fil mushafi, di dalam mushaf, di dalam Al-Quran. Setiap surah di dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Cuma kalau Fatihah bagian satu yang enggak dipakai bismillah, yaitu surah At-Taubah. Karena surah At-Taubah itu surah ingkar mulu, surah orang kafir mulu. Sedangkan bismillah itu nanti paradok, artinya bertolak belakang. Sedangkan bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau surah At-Taubah itu surah orang kafir mulu, orang kagak bener mulu. Jadi nggak dipakai bismillah. Satu, di dalam surah An-Naml, surah semut juga dibilangin di situ. Innaha min Sulaiman nabi bismillahirrahmanirrahim. Tuh, cari di surah An-Naml ayat berapa tuh? PR buat ente. Innahu min Sulaiman, Nabi Sulaiman ketika dia mau menulis surat kepada Ratu Bilqis yang untuk ngajarin Islam, maka dia pakai lafaz bismillah. Di sana dikatakan fa innahu min Sulaiman, sungguh bahwasanya surat ini dari Sulaiman, bi bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, dikit lagi dari i. Wa qaulul Hanafiyati, dan berkata Imam Hanafi, mu'taridun. Nah ini Imam Hanafi menolak Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i.
Ini mazhabnya. Juga pakai tulisan apa dibilang? Lau kanatil basmalatu minal fatihati, kalaulah bismillah itu, kalau tadi kalaulah bukan. Lau di sini kanat, kalau tadi laulah. Kalaulah bismillah itu bagian daripada Fatihah, laka para munkiruha, niscaya kafir kamu mengingkarinya. Kenapa ditali di dalam surah At-Taubah ente kagak tulis? Ente ingkar. Jadi muqtaridun laukanatil basmalatu minal fatihati, kenapa? Jikalau bismillah itu bagian daripada Fatihah, kenapa kamu lakafarot niscaya kamu kafir, kufur, munkiruha mengingkarnya. Jadi kalau begitu semuanya dong surah diawali dengan bismillah. Tapi kenapa Fatihah doang? Dan juga di surah At-Taubah tidak ada. Tuh di sini ditolak oleh Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang menolak mazhab Hanafi. Nah, kata mazhab Hanafi, kalau bismillah itu bagian daripada Fatihah, kenapa lu ingkar? Ada yang lu nggak taruhin bismillah. Fatahada suratul i'tiradi wal istidlali. Maka satu contoh atau gambar bertolak belakangnya dan juga cara menjadikan dalilnya. Jadi di sini bismillah menurut mazhab Syafi'i, bismillah bagian daripada Fatihah. Kalau bismillah itu bukan dari bagian daripada Fatihah, kenapa ditaruh di Al-Qur'an? Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan kalau Fatihah bismillah itu bagian daripada Fatihah, kenapa ente ingkar? Ini kan ente banyak mengingkari di situ. Lalu mazhab Syafi'i juga mengatakan bismillah itu ayat bagian daripada Fatihah. Kita lihat di surah An-Naml, cari tuh ayat berapa yang berbunyi wa innahu min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Dan jadi di sini dua dalil yang bertolak belakang antara Syafi'i dan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang bismillah. Jadi di sini dikatakan mu'aradhah bil misli, bertolak belakangnya sama serupa, cuman beda pemahamannya. Allah a'lam bishawab. Cukup sampai situ. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut buat minggu-minggu depan dan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.